Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Kami mahasiswa Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ahyar selaku dosen pengampuh kami dengan mata kuliah Manajemen Perubahan. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi kami, mempresentasikan materi kami mengenai isi umpan balik diagnostik organisasi yang beranggotakan 4 orang. Dan saya sendiri perkenalkan, nama saya Irfan, NIM 2018 008411, dan Mbak Cut Kairunisa NIM 2018 008420, dan Mbak Melia Fitriani NIM 2018 008423, dan yang terakhir Mbak Mona NIM 2018 008442. Untuk presentasi yang pertama yaitu saya sendiri. Nah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai umpan balik terhadap diagnostik seperti itu. Nah, sebelum kita beralih ke materi, kita harus pahami dulu apa sih itu diagnostik seperti itu. Nah, jadi diagnostik ini yaitu untuk menganalisis. Tujuannya menentukan penyakit atau permasalahan di dalam organisasi maupun perusahaan seperti itu. Nah, di sini ada pentingnya umpan balik yang secara faktual, objektif, dan tepat waktu. Nah, secara faktual itu berdasarkan kenyataan atau kebenaran seperti itu. Kalau untuk secara objektif itu sifatnya alamiah, bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Nah, di sini ada 2 poin pentingnya umpan balik. Yang pertama itu ada dapat mengambil keputusan tentang tindakan apa yang dilakukannya seperti itu. Terus yang kedua dapat menghasilkan identifikasi berbagai implikasi dari temuan-temuan kuesioner seperti itu. Terus di sini sekarang ada tujuan diagnostik. Nah, di sini menemukan penyebab timbulnya masalah serta usaha mencari solusinya seperti itu. Nah, jadi kita ketika kita menganalisis suatu perusahaan, kita menemukan suatu penyebabnya seperti apa. Nah, tujuan diagnostik ini untuk memberikan suatu solusi seperti apa untuk mengatasi masalah yang ada di organisasi ataupun di dalam suatu perusahaan seperti itu. Nah, jadi maka tujuan dari diagnosis adalah menemukan penyebab timbulnya masalah serta usaha untuk menemukan letak dan jenis kesulitan organisasi yang ada perusahaan maupun di organisasi seperti itu. Nah, baik, di sini selanjutnya ada contoh secara umum tujuan diagnostik. Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama itu memperoleh informasi sebanyak-banyak mungkin mengenai klaim yang berkaitan dengan penyebab serta perkembangan masalah dari segi fisik, fisikis maupun sosialnya sebagai upaya untuk dapat memahami klaim seperti itu. Terus poin yang kedua ada mengetahui kelemahan dan keunggulan klien sehingga dapat memenuhi kebutuhannya yang sesuai. Terus poin yang ketiga yaitu ada data yang diperoleh dari proses pengumpulan data yang melibatkan keluarga klien sebagai upaya untuk mendalami keadaan klien dapat digunakan untuk memberi rekomendasi kepada yang terkait seperti itu. Terus yang keempat, untuk kepentingan penempatan klien sehingga sesuai dengan kekurangan dan kelebihannya seperti itu. Selanjutnya yaitu ada cara memperoleh umpan balik seperti itu. Nah, jadi di sini cara memperoleh umpan balik dari sebuah organisasi ataupun sebuah perusahaan yaitu melalui menggunakan kuesioner atau survei seperti itu. Nah, jadi tiap peserta diminta menjawab suatu kuesioner di dalam organisasi ataupun perusahaan untuk mengukur persepsi serta sikap mereka seperti itu. Misalnya persepsi tentang kepuasan kerja dan gaya kepemimpinan seperti itu. Jadi kita tahu berapa persen kepuasan kerja di dalam suatu perusahaan ataupun organisasi dan berapa persen gaya kepemimpinan peserta seperti itu. Terus selanjutnya hasil survei ini diumpan balikan pada setiap peserta yang terlibat seperti itu. Terus kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan mengevaluasi hasil keseluruhan dan mengusulkan perbaikan yang konstruktif seperti itu. Selanjutnya di sini ada karakteristik umpan balik data yang efektif. Di sini ada 9 poin, teman-teman. Yang pertama itu relevan atau komunikasi. Terus yang kedua itu ada understandable atau bisa dimengerti. Terus poin yang ketiga itu deskriptif atau mendeskripsikan. Terus ada poin yang keempat ada variabel atau dapat diverifikasi. Terus ada timely atau tepat waktu. Terus ada limited, terbatas. Terus poin yang ke-7 ada signifikan atau penting. Terus ada komparatif atau membandingkan atau terus ada yang terakhir unfinalis atau diselesaikan seperti itu. Mungkin sampai di sini presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Salam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cut Kahairunisa
NIM saya 2018 008420. Di sini saya akan melanjutkan presentasi saya. Nah, jadi di sini yang pertama ada mengumpan balik informasi diagnostik. Jadi data yang diterima praktisi OD dari klien diorganisir dan diberikan feedback kepada mereka. Salah satu tujuan utama dari proses feedback itu adalah untuk memastikan bahwa klien merupakan pemilik data tersebut. Jadi sebuah teknis yang fleksibel dan berpotensi kuat untuk umpan balik data yang muncul dari penggunaan luas kuesioner dalam mengerjakan OD dikenal sebagai umpan balik survei. Nah, jadi dalam menentukan konten feedback itu, jika terlalu banyak data yang harus di feedback, klien dapat memutuskan bahwa perubahan tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, praktisi OD perlu meringkas data untuk yang memungkinkan klien untuk memahami informasi dan melakukan tindakan feedback tersebut. Jadi terdapat 9 karakteristik feedback yang efektif, yaitu meliputi yang pertama itu relevan. Jadi anggota organisasi itu biasanya menggunakan data feedback untuk pemecah masalah ketika mereka menemukan informasi yang berarti, termasuk manajer dan karyawan dalam kegiatan pengumpulan data awal dapat meningkatkan relevansi data. Nah, kemudian ada understandable atau data yang disampaikan kepada anggota organisasi dalam bentuk yang mudah diinterpretasi. Kemudian deskriptif. Jadi data feedback perlu dikaitkan dengan perilaku organisasi yang nyata. Penggunaan contoh dan ilustrasi rinci dapat membantu karyawan merasa lebih baik untuk data. Nah, kemudian ada verifiable atau data feedback itu harus valid dan akurat jika untuk mengarahkan tindakan. Jadi informasi itu harus memungkinkan anggota organisasi untuk membuktikan apakah hasilnya itu benar-benar menggambarkan suatu organisasi atau tidak. Nah, kemudian itu ada timely. Data harus di feedback kepada anggota secepat mungkin setelah dikumpulkan dan dianalisis. Jadi jika ini akan membantu memastikan bahwa informasi yang masih berlaku dan terkait dengan motivasi anggota untuk memeriksanya kembali. Kemudian ada limited. Data feedback harus terbatas pada apa yang dapat karyawan proses secara realistis pada satu waktu. Nah, kemudian itu ada signifikan. Jadi feedback itu harus terbatas pada masalah yang anggota organisasinya itu dapat lakukan karena akan memberikan semangat yang membantu mengarahkan upaya penuju perubahan yang realistis. Nah, kemudian itu ada komparatif. Jadi komparatif itu tanpa adanya referensi. Data feedback itu dapat menjadi ambigu, maka diperlukan data dari kelompok perbandingan untuk memberikan anggota organisasi ide yang lebih baik. Nah, kemudian itu ada unfinalized. Jadi feedback itu sebagai stimulus untuk tindakan dan dengan demikian harus mendorong diagnosis lebih lanjut dan pemecahan masalah. Nah, kemudian ada pentingnya umpan balik. Jadi mengapa perusahaan itu sangat perlu memberikan umpan balik? Yang pertama ada perusahaan akan mengalami peningkatan yang berkelanjutan dengan memberikan umpan balik yang baik. Jadi sebagai seorang manajer itu harus bisa berkomunikasi dengan baik dan memberikan umpan balik yang baik terhadap karyawannya. Karena jika manajer itu dapat memberikan suatu umpan balik yang baik, seorang karyawan tersebut itu akan merasa kalau ia sedang dimotivasi, dan jika dia nyaman, dia pasti akan merasa termotivasi dengan umpan balik si manajer tersebut.
sehingga akan membuat si karyawan tersebut lebih bersemangat lagi bekerja dan lebih giat lagi untuk belajar. Karena kalau kinerja seorang karyawan itu baik, maka itu juga akan menguntungkan untuk si perusahaan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, ada karyawan akan mendapatkan ilmu, pengalaman, dan skill set yang lebih sehingga performa kerja mereka akan menjadi lebih meningkat. Jadi jika seorang manajer itu dapat memberikan umpan balik yang baik, jika seorang manajer itu bisa memberikan umpan balik dengan cara komunikasi yang baik itu, maka si karyawan itu akan merasa kalau dirinya itu mendapatkan ilmu dan pengalaman yang diberikan si manajer tersebut, sehingga performa kerja mereka itu akan semakin meningkat. Kemudian ada klien atau pelanggan akan mendapatkan pelayanan atau produk dengan kualitas yang lebih bagus. Semakin baik kinerja karyawan, dengan semakin bijaknya seorang manajer itu memberikan umpan balik, karena umpan balik itu sangat penting untuk si karyawan. Maka jika sang manajer dan karyawan tersebut itu berhubungan baik, bisa berkomunikasi dengan baik, maka kinerja juga akan bertambah baik, sehingga itu akan menguntungkan untuk si perusahaan itu lebih baik lagi. Nah, di sini itu ada pertemuan umpan balik yang efektif. Yang pertama, orang termotivasi untuk bekerja dengan data. Nah, ini akan kita bahas di slide berikutnya ya. Nah, kemudian ini yang kedua itu orang tepat yang hadir. Jadi maksud dari orang tepat yang hadir ini adalah ketika seorang atasan itu menempatkan seorang karyawan itu sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan skill karyawan tersebut, maka itu akan menempatkan seorang karyawan di tempat yang tepat. Nah, kemudian itu ada daya yang tepat. Maksud dari daya yang tepat itu adalah ketika seorang atasan menempatkan karyawannya dengan tepat sesuai dengan skill itu, maka dia akan mendapatkan daya yang tepat. Maksudnya itu seperti dia hanya tinggal memfokuskan terhadap skill dia tersebut, dan mungkin akan lebih mudah untuk pekerjaan tersebut, sehingga tidak membebani dirinya, sehingga jikalaupun ada seperti pekerjaan yang tidak sesuai dengan skill, dia akan bisa lebih mempelajarin pekerjaan tersebut. Nah, kemudian ada bantuan proses. Bantuan proses ini bermaksud jika ada pekerjaan yang seorang karyawan ini tidak mengerti di bagian tersebut itu, maka ia akan mempelajari pekerjaannya yang tidak sesuai dengan skillnya dengan atasannya, sehingga dia bisa mempelajari lebih baik lagi, seperti itu. Nah, proses umpan balik yang dilakukan oleh manajemen sumber daya manusia itu yaitu dengan cara mengumpulkan masukan dari berbagai narasumber di lingkungan kerja karyawan tersebut dalam penerapan atasan bertemu dengan anak buah mereka untuk membahas umpan balik apa yang mereka terima dari banyak pihak. Jadi pihak-pihak yang dimintai masukan terbatas pada orang-orang yang diyakini mampu
menggambarkan kinerja si karyawan. Jadi dengan mendapatkan umpan balik, karyawan akan terbantu untuk menilai diri mereka sendiri sebagaimana orang-orang di sekitar mereka melihat mereka. Nah, kemudian proses umpan baliknya ini ada 3. Yang pertama itu keterlibatan anggota dalam survei organisasi. Nah, yang kedua ada survei ini mewakili seluruh anggota organisasi, dan yang ketiga data dianalisis dan dirangkum. Nah, kemudian di sini ada reinforce the concept using infographics, yang berarti perkuat konsep menggunakan infografis. Jadi membuat infografis sendiri itu adalah percampuran antara skill design, analisis informasi, dan storytelling yang merupakan kunci dari infografis yang maksimal. Jadi infografis itu adalah representasi visual dari data secara grafis untuk menyampaikan informasi lengkap kepada pembaca agar dapat dipahami dengan lebih mudah, cepat, singkat, dan jelas. Nah, kemudian penyampaian informasi secara visual itu sudah dikenal sejak dahulu kala, seperti pada zaman manusia purba di mana terdapat banyak lukisan di dalam gua yang menggambarkan suatu kejadian. Jadi saat ini infografis itu ada di segala bentuk media, mulai dari hasil cetakan biasa, ilmiah, hingga papan, peta, jurnalisme, penulisan teknis, pendidikan, dan lain-lain. Infografis itu mengilustrasikan informasi yang memiliki sedikit teks dan berperan sebagai ringkasan informasi secara visual untuk konsep sehari-hari. Nah, di sini data tersebut itu disampaikan kepada tim atau satuan-satuan kerja dalam seluruh jajaran organisasi. Yang kedua itu seluruh jajaran organisasi bekerja dengan data untuk memecahkan masalah atau mencapai visi. Mungkin itu saja, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian presentasi saya, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Melia Fitriani, NIM 2018-008-423. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang sebelumnya. Baik, untuk slide pertama tentang pengertian intervensi. Intervensi bisa berarti keikutsertaan klien dan konsultan bersama-sama merencanakan proses perbaikan yang berdasarkan atas masalah yang dijumpai. Dalam proses diagnosis, kegiatan-kegiatan itu dimaksudkan dalam rangka menata dan memperbaiki kembali fungsi organisasi dalam memberikan kesempatan kepada anggota organisasi untuk bekerja dalam tim, atau mereka mengelola suatu tim dan memelihara organisasi agar tetap dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan organisasi. Selanjutnya, slide kedua, yaitu intervensi dapat dikatakan efektif bila yang pertama terdapat informasi yang benar dan bermanfaat. Maksudnya, informasinya bukan hasil karangan klien atau konsultan, tetapi benar terjadi atau sesuai fakta dan berlaku secara nyata dalam organisasi. Kedua, kebebasan memilih. Maksudnya, yang mempunyai kewenangan membuat keputusan adalah terletak pada posisi klien. Slide selanjutnya, jenis intervensi, pengembangan organisasi. Yang pertama ada human process intervention. Artinya, jenis intervensi yang fokus pada peningkatan efektivitas hubungan antar manusia, atau bisa bagaimana agar relasi antar
pegawai bisa dikembangkan secara produktif. Dan selanjutnya ada structural intervention, yaitu jenis intervensi yang fokus pada perubahan struktur dan desain organisasi. Jadi fokusnya lebih pada aspek infrastruktur organisasi. Dan yang ketiga ada human resource management. Intervention artinya jenis intervensi yang berfokus pada perubahan dalam kebijakan dan sistem manajemen SDM. Dan yang terakhir ada strategic intervention. Artinya jenis intervensi ini berfokus pada tindakan strategis untuk perubahan bentuk dan kultur atau budaya dalam organisasi tersebut. Oke, slide selanjutnya yaitu memilih intervensi yang tepat. Untuk memilih intervensi yang tepat, kita bisa mengikuti beberapa acuan pertanyaan yang sudah dituliskan di slide. Oke, pertanyaan yang pertama, apakah hasil yang akan didapat dari memilih suatu teknik intervensi? Dalam pemilihan suatu teknik intervensi bisa mempengaruhi keseluruhan suatu organisasi. Dari pemilihan itu bisa mengubah beberapa pola organisasi lainnya. Maka dibutuhkan suatu teknik intervensi yang spesifik agar mendapatkan suatu hasil yang baik. Maka dalam proses pemilihan dibutuhkan analisis yang tepat atas apa masalah yang sedang dihadapi dengan memilih teknik yang rendah resiko kegagalannya. Pertanyaan kedua, apa dampak dari pemilihan suatu teknik intervensi? Dalam memilih teknik intervensi, gak hanya diperhatikan jenis atau metode apa yang akan dipilih berdasarkan hasil yang diharapkan, tapi harus tahu juga apa dampak yang akan terjadi. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi hasil teknik intervensi. Yang pertama, dalam individu dalam organisasi, seperti keinginan, situasi yang aman. Yang kedua, faktor organisasi seperti suatu sistem manajer yang dianut dan dimensi dari suatu proses berlangsung. Maksudnya, hubungan antara atasan dengan bawahan. Kalau kita nggak bisa menganalisis beberapa faktor tersebut, dampak yang didapat akan semakin buruk. Kemudian, pertanyaan yang terakhir, bagaimana suatu teknik intervensi diimplementasikan? Masalah utama implementasi yang mendasari semua intervensi OD atau Organizing Development adalah keharusan untuk menyesuaikan perubahan dengan situasi yang ada di lapangan, karena keberhasilan intervensi OD tergantung pada kemungkinan tertentu. Intervensi yang dipilih harus sesuai dengan situasi, baik struktur maupun prosesnya harus disesuaikan. Menyesuaikan intervensi untuk situasi melibatkan penyesuaian yang harus menerus. Implementasi umumnya dimulai dengan perubahan organisasi tertentu yang kemudian diubah dari waktu ke waktu dengan melihat pengalaman dan reaksi organisasi terhadap perubahan tersebut. Slide selanjutnya atau slide terakhir dari saya yaitu ada dua faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan intervensi. Yang pertama yaitu karakteristik organisasi. Karakteristik organisasi artinya adalah sejauh mana kesiapan organisasi itu untuk melaksanakan intervensi. Dalam hal ini, kesiapan organisasi ditentukan oleh 3 aspek, yaitu yang pertama kongruens. Maksudnya ini menunjukkan sejauh mana sebuah proses intervensi bersifat fit dengan strategi dan struktur organisasi, lingkungan yang ada, dan perubahan yang berlangsung. Semakin fit, maka semakin baik. Yang kedua, stability. Ini menunjukkan sejauh mana derajat perubahan dalam lingkungan organisasi dan teknologi. Semakin tinggi derajat perubahan, maka
semakin kompleks proses pelaksanaan intervensinya. Ketiga, union atau serikat pekerja. Aspek ini, pelaksanaan intervensi mungkin lebih susah dalam organisasi yang punya serikat pekerja yang kuat, terutama kalau perubahan itu mempengaruhi masalah kontrak seperti gaji, desain pekerjaan, dan fleksibilitas karyawan. Dan yang terakhir, untuk faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan intervensi adalah karakteristik intervensi itu sendiri. Karakteristik dari intervensi juga akan sangat menentukan keberhasilan. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan karakteristik intervensi ini. Itu adalah yang pertama, ada spesifikasi tujuan. Ini menunjukkan sedetail apa tujuan intervensi telah didefinisikan. Apakah sudah cukup detail atau masih terlalu luas? Selanjutnya, program. Hal ini melibatkan tingkat di mana perubahan dapat diprogram atau tingkatan di mana karakteristik intervensi yang berbeda bisa dipetakan dengan jelas guna memungkinkan adanya sosialisasi komitmen dan alokasi penghargaan. Dan yang terakhir, ada dukungan internal. Ini merujuk pada sejauh mana terdapat dukungan internal bagi proses perubahan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya untuk studi kasus akan dilanjutkan oleh teman saya. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Mona, NIM 2018-008442. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari sebelumnya dari teman saya, yaitu saya akan menjelaskan tentang studi kasus. Nah, dari studi kasus yang kami angkat yaitu tentang kasus NASA. Nah, kasus NASA ini diartikan dengan diagnosis organisasi itu adalah bentuk intervensi karena mengganggu operasi rutin organisasi. Nah, dalam kasus NASA ini, sebuah analisis dapat dilakukan dari upaya NASA untuk menerapkan inovasi terbuka. Nah, dalam inovasi terbuka ini, NASA menerapkan berbagai ide untuk menyelesaikan masalah dalam suatu organisasi agar mereka bisa menerapkan ide-ide yang mereka buat untuk organisasi lain juga. Dan dengan dilakukannya organisasi ini diterapkannya di seluruh dunia. Oleh karena itu, sebagian tanggapan atas pemotongan anggaran yang mereka buat dilakukan dengan investasi dengan berbagai macam cara untuk menanggulangi semua yang dilakukan oleh NASA tersebut. Nah, jadi intinya permasalahan yang diterapkan oleh NASA tersebut itu harus diterapkan juga oleh organisasi agar mencangkup ke seluruh dunia, supaya apa yang diterapkan dalam suatu organisasi itu bisa terbuka dan berinovasi dalam melakukan berbagai ide. Slide selanjutnya, intervensi dilakukan dalam hal organisasi. Nah, dalam intervensi tersebut dilakukan dengan organisasi karena tidak membelinya gagasan inovasi terbuka. Nah, mereka tidak membuka gagasan untuk berpendapat dengan proyek yang dirancang untuk terus-menerus mencapai hasil kualitas NASA. Nah, mereka hanya mencakup untuk kualitas NASA tersebut, tetapi tidak untuk merancang proyek yang mereka hasilkan. Nah,
Untuk itu diperlukan kolaborasi dari eksternal dari NASA. Nah, mereka harus mengkolaborasi eksternal tersebut supaya NASA bisa berubah dengan lingkungan dan eksternalnya bisa mencangkup yang pemotongan anggaran. Nah, dengan pemotongan anggaran, intervensi seperti sensi pelatihan, nah, peluang umpan balik, nah, dengan penghargaan untuk berprestasi dalam inovasi terbuka diperkenalkan. Nah, daftar periksa juga dibuat untuk membuat inovasi terbuka dalam digunakannya oleh NASA. Nah, dalam hal tersebut, NASA juga memerlukan inovasi untuk mengembangkan dan inovasi untuk berinovasi dan diperkenalkannya dengan bentuk prestasi dan penghargaan. Dan slide yang terakhir ini, semua intervensi yang diambil oleh agen perubahan. Nah, dalam agen perubahan ini, NASA juga melihat kasus-kasus yang berakhir untuk merekonsiliasi konflik yang diciptakan oleh penurunan sumber daya. Nah, sumber daya juga diperlukan untuk merekonsiliasi penurunan sumber daya untuk NASA tersebut. Nah, kecemasan bertahap hidup menurunkan motivasi dan resistensi terhadap perubahan. Nah, perubahan ini harus diturunkan untuk sumber daya yang mereka buat agar investasi yang tepat seperti pekerjaan untuk menyelaraskan visi dari perusahaan tersebut dengan realitas operasi sehari-hari. Nah, dapat digunakan untuk rekonsiliasi dan pendapatan hasil positif dari ketika ada konflik. Nah, dari pendapatan hasil positif tersebut, konflik akan berubah menjadi hal-hal yang positif bagi suatu organisasi yang merealisasikan perusahaan dengan misi-misi mereka. Nah, oleh karena itu, resistensi terhadap perubahan dari suatu kecemasan tersebut menurunkan inovasi. Nah, agar mereka bisa menciptakan perubahan dalam kasus NASA tersebut. Nah, dalam semua itu, agen juga berpengaruh dalam suatu konflik yang diciptakan oleh NASA tersebut. Sekian dari saya. Salam dan bahagia.